Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Gunung Tampomas Sumedang yang berawal dari keris emas. Sebelum bernama Gunung Tampomas, gunung tersebut bernama Gunung Gede. Berdasarkan cerita rakyat Jawa Barat, jika di masa kerajaan Sumedang Larang, Gunung Tampomas sempat mengalami erupsi, sehingga untuk menghentikan erupsi tersebut, Raja Sumedang Larang kala itu harus melemparkan keris emas ke dalam kawah Gunung Gede, sehingga namanya diubah menjadi Gunung Tampomas. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekicrot. Ha! Kala itu kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang bijaksana. Kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan, hidup damai dan tentram di bawah pimpinan raja muda yang bijaksana tersebut. Gunung Gede atau Gunung Tampomas saat ini memiliki hutan yang lebat, tanah yang subur, dan air yang mengalir berlimpah. Suatu hari tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah yang goyang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget dan lari berhamburan keluar rumah untuk menuju tempat terbuka. Ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede yang tampaknya akan meletus. Hal itu membuat rakyat Sumedang Larang yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas, sehingga mereka berkemas dan pergi membawa serta keluarga mengungsi menjauhi Gunung Gede tersebut. Kabar akan meletusnya Gunung Gede tersebut akhirnya sampai di telinga sang raja atau ke istana Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana tersebut merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede saat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Untuk itu, sang raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Selanjutnya, sang raja kemudian memberitahu patihnya jika dirinya akan melakukan semedi guna memohon petunjuk yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede kala itu. Sebelum melakukan semedi, sang raja meminta kepada patihnya tersebut untuk mengurus kerajaan Sumedang Larang selama dirinya bersemedi. Dan patih pun menyanggupi permintaan sang raja. Raja Sumedang Larang memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Kemudian setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya raja mendengarkan bisikan goib yang memerintahkan dirinya untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Setelah mendengar bisikan goib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan bersemedi, prajurit penjaga memberanikan diri untuk memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja sudah pingsan. Prajurit kemudian membawa raja keluar dan segera memanggil patih dan para tabib istana. Beberapa lama kemudian, raja pun sadar dari pingsannya. Raja langsung menyampaikan pada patih bahwa ia harus menuju
Gunung Gede untuk melemparkan keris milik nenek moyangnya. Aku harus segera menuju kawah Gunung Gede dan melemparkan keris milik nenek moyangku agar gemuruh Gunung Gede reda, kata sang raja. Meski sudah dilarang oleh para patihnya untuk melakukan perintah dari bisikan gaib tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan sang raja, namun sang raja memastikan jika perintah tersebut harus dilakukan oleh dirinya untuk keselamatan rakyatnya. Aku tidak bisa, harus aku yang melakukannya sendiri demi menyelamatkan rakyatku dari bencana ini. Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, sang raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Kemudian keajaiban terjadi. Kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur petunjuk itu ternyata benar. Pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Dan setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, akhirnya raja kembali ke istana. Rakyat pun menyambut kedatangan raja mereka. Raja bahagia. Akhirnya Gunung Gede tidak jadi meletus dan seluruh rakyat kerajaan Sumedang Larang selamat. Sejak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang Raja Sumedang Larang. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.